Sesekali kalau itu lagi ya kalau capek banget kan kita kayak pengen kayak gitu jadi kayak kalau itu langsung kita bisa ini tapi nggak apa. Oh, Kanaya bisnisnya keluar sendiri. Oke lah. Kanaya udah berapa nomor tadi menyelesaikan? Coba kita lihat ya. Oh, ada error ya Kanaya ya. Tapi karena emang waktunya tinggal bentar lagi. Oke lah, nanti Kanaya kalau misalkan mau latihan lagi nanti saya kasih itunya. Tapi udah kayak mau coba lagi ini nih. Kalau misalkan mau coba lagi. Game kodenya 690-191. Pertemuan pertama aja dari sampai saya dari 60 itu 24. Orang lihat lah ya di kan semua Oh iya, kemarin. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Kalau udah kabarin aja. Untuk yang Kanaya mungkin ada beberapa itu ya. Kalau Kanaya. Kalau misalkan ada yang bermasalah di soal-soal nomor berapa, nanti tandain aja. Kita akan bahas. Ya, ya Tiffany. Kalau yang soal pernyataan itu ada gambarnya apa enggak? Soal pernyataan. Oh ada. Ada gambarnya nih. Oh ada ini. Oh di Tifa nggak ada soal nggak ada gambarnya ya? Nggak ada. Nggak ada soal. Oke, mungkin karena waktu juga, Tifa mohon maaf banget ya, nanti mungkin bisa tandain dulu aja supaya kita ada waktu untuk bisa membahas semuanya, dan insya Allah nanti kita akan coba cek di post-testnya aja. Sip. Nanti kalau mau latihan soal, saya harapkan teman-teman semua udah bawa kertasnya semua, bawa senjatanya gitu ya, jadi nanti kita akan kotret bareng-bareng, oke? Sip. Mohon maaf ya buat teman-teman yang memang belum selesai, saya end game aja.
Terima kasih buat teman-teman karena udah 10.30 dan endgame. Terima kasih banyak. Sip. Dan oke, yang saya apresiasi kepada Syifa, Latifa, sama Rindi yang udah mendapatkan posisi 1, 2, 3. Tapi jangan nyerah ya buat teman-teman yang memang masih di apa artinya itu kayak di bagian bawah, kayak ini ranking tuh nggak terlalu penting. Nah, maksudnya intinya yang paling penting itu adalah latihan. Kalau teman-teman memang merasa kurang, latihan ke depannya gitu. Nanti kita ujungnya itu adalah di UTBK, bukan di sini. Ini mah bukan bagian dari UTBK. Artinya ini bagian dari latihan UTBK. Sip. Kalau misalkan sudah, saya akan coba masuk ke dalam materi. Tapi sambil rehat lah, teman-teman silakan jangan stres-stres dulu ya. Kadang soal matematika itu biasa gampang, tapi karena biasa tingkat stres tinggi itu jadi susah gitu. Jadi silakan teman-teman istirahatkan dulu. Gimana nih? Soalnya mungkin ini paling atas Tipa. Saya pengen tahu Tipa gimana soalnya? Apakah gampang atau susah? Gampang terakhir ya. Kalau menurut Tipa mati, Tipa emang Lupa lagi. Itu susah gitu. oh, Ingat-ingat tuh yang biasa yang langsung terus gitu, jadi bukan segitiganya. Jadi lupa siap. lagi ngitung yang kayak gitunya. Siap, nanti kita coba latihan ya. Pokoknya udah ditandain ya yang kira-kira yang belum ngertinya. Nah, untuk teman-teman semua coba aktifkan videonya. Syifa, coba Syifa yang nggak bisa tadi chat aja kita yang nggak bisa. Sadira dan lain-lain. Gimana? Oh iya Kak, maaf. Syifa gimana? Soalnya gimana, Syif? Aku tuh ini tuh udah pernah, aku tuh belajar kuantitatif tuh, jadi ngerjain soal per bab gitu, dan ini tuh udah tamat lah istilahnya mah. Terus mantap. Tapi ada soal-soal yang iya sih, yang bingung tuh yang bentuknya aneh pokoknya. Oke, berarti kalau Syifa kayaknya harus hike lagi soal-soalnya ya. Jadi iya benar, saya kasih tahu ke teman-teman ini sebenarnya soal-soal memang pertama dasar ya. Soal dasar, dan itu sebenarnya saya nggak masukkan ke dalam kuantitatif. Kuantitatif dasarnya ini, tapi ada beberapa soal yang kuantitatif. Nah, maksudnya contoh-contoh soal kuantitatif itu emang latihannya ya. Tapi kuantitatif TPS 2019 itu saya nggak masukin. Nah, nanti kita akan coba belajar. Intinya teman-teman jangan merasa puas untuk pelajaran untuk garis dan sudut di hari ini. Jadi teman-teman harus explore banyak gitu ya. Nah, sip, thank you Syifa Tifa. Nah, Afif gimana, Afif? Wah, rambut baru nih, Afif. Baru. Oke, mau diaktifkan aja speakernya, Afif. Lancar. Kurang teliti saja. Wah, telitinya ya. Walah, emang sih kadang soal-soal kayak gini tuh biasa di akhir. Jadi emang teman-teman memang dipaksa untuk ketika capek-capek dikasih soal kayak gini, bisa jadi yang gampang jadi susah gitu. Iya kan. Latifah, Siti Nuraini gimana? Latifah sama Siti Nuraini. Masih inget dikit-dikit sih Kak, cuma Mantap. karena ada yang nggak inget, tapi karena untung kayaknya jadi bener. Ada Mantap lah kayak gitu. Biasanya kalau kita sering latihan tuh biasa suka punya feeling gitu, feeling good. I'm feeling good. Iya, tadi pakai feeling dikit. Oke, tipe. Oke, nggak apa-apa. Nah, silakan lanjut Siti Nuraini. Gimana tuh Siti? Soalnya lancar kah? Aman-aman? Apa ada yang bermasalah? Lancar sih Kang, cuman agak susah nentuin di yang sudut gitu, agak lupa dikit. Oke. Thank you feedbacknya. Nah, kita lanjut nih Kanaya, Randy sama Sadira nih. Gimana nih Kanaya? Kak Naya, kakak udah itu udah Kak Naya. Kanaya gimana Kanaya? Soalnya mungkin jaringan ya, mungkin Kanaya atau apa? Sambil menunggu Kanaya, kita ke Dek Rindi deh, ke Kak Rendi. Gimana Kak Rendi? Rendi gimana Rendi? Oh ini Kanaya nih mungkin. Alhamdulillah Kang masih ingat selewat mah. Cuman ya itu yang bentuknya aneh yang membingungkan. Oh ada yang aneh ya? Ada emang yang aneh? Walah ya benar. Oh tadi Kanaya itu ya nggak bisa masuk krisis, oke nggak apa-apa lah ya, sorry nggak apa-apa lah.
kalau gitu. Mungkin Randy, kita akan lanjut ke Randy. Mungkin nanti Kanaya bakal coba lihat-lihat dulu aja presentasi gimana. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Nah, untuk Randy tadi ternyata ada seingat ya, tapi ada gambar-gambar yang aneh. Nanti kita akan coba kira-kira tipsnya gimana sih kalau menghadapi soal kayak gitu ya. Nah, Sadira gimana Sadira? Lancar soalnya tadi? Lumayan. Oh, mantap. Sadira kayaknya nih lumayan hebat juga nih kayaknya. Oke lah. Nah, intinya teman-teman silakan persiapkan lagi ya senjata kalian. Saya ingatkan kembali karena ini adalah latihan. Jadi bukan melihat pembahasan tapi latihan. Jadi teman-teman juga coba potret, oke? Kita masuk ke materinya tentang garis dan sudut. Jadi kita akan coba pelajari tentang garis-garis sudut, sudut dalam segitiga dan latihan. Nah, saya sih cuma ngasih saran kalian ketika mempelajari melihat soal-soal garis dan sudut ya kalian pegang dua modal, yaitu pertama modal garis dan sudut gitu nanti kita akan pelajari, sama modal sudut dalam segitiga gitu nanti kita akan pelajari juga. Jadi dua hal ini yang kalian pegang. Nah, selebihnya untuk mencari soal-soal lain atau jawaban yang lain tuh kalian kembangkan kreativitas kalian gitu ya. Nah, caranya untuk mengembangkan kreativitas gimana, Kak? Nah, kita perlu melihat beberapa masalah. Artinya masalah tuh ya kayak contoh-contoh soal, nanti kita tahu mengerjakannya, nanti kita terapkan ke soal yang lain. Sip. Nah, pertama-tama ini kita modal pertama itu garis dan sudut. Ada beberapa banyak artinya ada beberapa banyak subbabnya di garis dan sudut. Salah satunya nih, poin pentingnya ketika kalian ketemu dengan kata-kata komplement atau berpenyiku. Nah, itu tuh 90. Artinya kalau misalkan ini ada sudut alfa dan beta, berarti alfa tambah beta harusnya berapa? Nah, ya berapa? 180. Nah, hati-hati kalau misalkan penyiku kita 90. 90 ya? Nah, 90. Jadi kalau penyiku itu sudutnya itu 90 derajat. Nah, gitu ya. Mungkin nggak apa-apa. Ini artinya kita belajar kan jadi semoga Tipa jadi tahu ternyata kalau penyiku gitu siku tuh sudutnya 90. Nah, atau disebutnya komplement. Nah, ini teman-teman harus agak mengerti tentang bahasanya. Jadi takutnya nanti muncul ada komplement, nanti teman-teman kadang suka saya baru kenal tuh komplement. Komplement itu adalah penyiku. Ingat aja Kak, komplement siku. Ada Kaknya kan siku. Jadi komplement dan siku gitu. Nah, kalau yang suplemen, nah tadi benar kan Pak, kalau yang suplemen atau berpelurus gimana? Alfa tambah betanya. Alfa tambah betanya. Nah, ini kan 180. kalau segininya itu 90 ya, 90. Kalau yang ini segininya, nah segini itu adalah 180. 80. Nah, ada lagi sudut yang kayak gini nih. Tahu nggak sudut apa disebutnya nih? Ya, misalkan ini alfa, yang sudut ini itu ada alfa, yang ini tuh segini itu adalah beta. Berarti alfa tambah beta berapa? Kalau yang ini? Kak, izin keluar soalnya 360. masuk lagi. Oke. Afif, monggo. Sip. Ini lanjut nih, kita lanjut ya. Afif silakan keluar dulu, kita langsung masuk nanti masuknya. Nah, kalau yang ini sudut apa disebutnya? Masih ingat nggak? Ini disebutnya sudut, kalau tadi berpelurus, penyiku, kalau ini sudut refleksi. Nah, refleksi itu lingkaran. Kalau lingkaran itu berapa jumlahnya? 360. 360. Nah, gitu. Oke, sip. Mungkin itu aja yang mungkin saya akan sampaikan untuk yang awalnya. Nah, selanjutnya ini paling penting nih teman-teman. Yang paling sering keluar itu adalah garis dan sudut. Nah, garis itu tuh biasa saya sebut ini sebagai luar, ini luar, yang ini dalam. Nah, ini untuk supaya teman-teman kan di sini ada ini kan ini sudut dalam berseberangan, ada sudut luar berseberangan. Ini kenapa sih ada luar ada dalam? Ini untuk saya kasih awalan ya, ini luarnya, yang di atas itu luar, yang di pertengahan itu dalam, yang di sini itu adalah luar juga. Nah, syarat dari sini adalah teman-teman L dan M-nya itu harus sejajar gitu. Dan juga sudutnya mereka tuh antara luar dan dalam itu tuh adalah sama gitu, kongruen gitu. Jadi nanti kita akan coba cari soal yang tidak kongruen. Nah, contohnya nih misalkan nih sudut yang bersahadap. Jadi pasangan sudut-sudut yang sahadap. Apa aja yang sahadap? Masih ingat nggak? Anggap ini sudut A2 ya. Kalau sudut A2, ini sudut A2, bakal sama dengan sudut apa?
Coba. B1. Gimana? Eh, Nah, yang berhadapan. B4 bukan? B4, benar. Ini adalah pasangan sepihak, B2. pasangan sudut luar berseberangan. Gitu. Atau, ya berseberangan, kalau pasangan sudut-sudut sehadap, nah, sorry, beda ya, berseberangan sama sehadap dan sepihak. Kalau sehadap, beda dengan berseberangan. Iya, saya coba itu lagi ya. Kalau nggak salah itu sehadap tuh, saya coba. Nah, sehadap itu beda dengan berseberangan. Jadi kalau sehadap tuh A2, yang A2 bakal sama dengan B2. Nah, ini sehadap nih. Jadi bareng. Kalau ngehadapnya ke kanan, berarti ngehadapnya juga yang ke kanan. Sehadap. Gitu ya. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Kalau pasangan sehadap. Jadi kalau sudutnya menghadap ke kanan atau di kiri, ya itu juga sama B2. Jadi A2 itu bakal sama dengan sudut B2. Nah, sebenarnya inti dari sini tuh artinya cuma ada dua. Ya tadi sehadap sama yang berseberangan atau yang 4 nih. Kalau A2 itu kan sama dengan B2, ya benar, ini yang sehadap. Sama juga dengan yang ini, A4. Jadi A2 itu bakal juga sama dengan A4, gitu, sudut A4. Atau tadi benar juga yang ada yang bilang B4, benar. Dia juga sama juga dengan sudut B4. Nah, gitu. Nah, gimana lagi? Kalau A1 sama dengan apa? A1? Sama dengan B1, B1. B3. B1, benar. A1 itu sama dengan B1. A1 sama dengan B1. Terus sama dengan B3 juga, ya kan? A3. B3 sama dengan A3. Nah, gitu. Jadi intinya cuma dua, yaitu adalah yang sehadap, artinya yang sama gitu ya, sama yang berseberangan. Gitu. Kalau A1 tambah A2 berapa? A1 tambah A2 berapa? 180. Nah, 180. Gitu. Sip. Kita akan coba contoh soal ya, contoh soal. Nah, ini contoh soalnya kosong. Saya sengaja karena saya pengen bukan buat sih, sebenarnya lihat juga. Nah, misalkan ada garis nih, saya punya garis. Garisnya itu garis, saya sebut garis G. Garis G sama garis, nah garis L. Nah, sebut garis L. Nah, garis G sama garis L itu tuh sejajar. Nah, terus ada yang menghubungkannya ini, set. Nah, di sini tuh Iya, yang tadi ini. X derajat. Nah, ini mau miring, mau apa, asalkan G dan L-nya sejajar. Ini misalkan X derajat. Nah, terus saya punya sudut. Misalkan sudutnya adalah sudut alfa di sini nih. Sudut alfa. Alfanya berapa? Misalkan saya contoh ambil 43 derajat. Nah, terus sini ada sudut beta gitu. Sudut betanya berapa? Yaitu 139 derajat. Nah, yang dicari berapa sih nilai X-nya? Nah, ini gimana teman-teman? Kalau misalkan teman-teman menghadapi soal kayak gini, teman-teman harus memiliki garis bantu. Nah, garis bantu itu apa sih? Supaya nanti berhubungan mirip kayak gini nih. Jadi, kembali kayak kita ngebayangin garis yang ini. Gitu. Gimana caranya? Ya, kita tarik garis bebas aja. Misalkan mau tarik garis yang, kalau misalkan menemukan soal ini, tarik garisnya di sini. Di X. Nah, tarik garisnya di X ini. Jadi kita tarik garis yang sejajar juga gitu ya. Sorry. Jadi kita cari. Nah, kita tarik garis gitu ya. Set. Nah, jadi kayak memotong si X ini tapi tidak sama besar gitu. Jadi dia cuma memotong. Jadi di sini nanti ada sudut A, ada sudut B gitu ya. Nah, kebayang ya? Nanti kalau ketika di sini kita akan kayak memotong gitu ya dengan garis biru ini, kita bantuan yang sejajar juga dengan G dan L, ada dapat sudut A, ada sudut B gitu. Nah, sudut A ini gimana? Kalian kebayang nggak? A ini sama dengan sudut apa? Kalau misalkan kita tarik garis bantu lagi. Set gitu. Nah, bentuknya bakal sama dengan yang tadi, bakal kebayang gimana? Yang A ini, yang sudut ini nih. Ini sudut yang ini. Nilainya berapa? 43. 43 karena pertama dia yang alfa ini kan 43 berseberangan dengan ini kan? Sama kan alfanya. Nah, dia sehadap. Oh, iya. Nah, kan sehadap kan? Dia ke arah sini, ini juga ke arah sini. Berarti artinya A-nya itu sama dengan alfa atau sama dengan 43 gitu. Nah, yang B, kalau yang B berapa yang B? Yang B. Kalau misalkan kita lihat. Oh, ini. Lihat nih. Ini beta, kalau ini berapa nilainya?
Karena dia berhadapan atau 135. berarti sama dengan beta, benar, 135. Kita lihat kalau misalkan ini kan sama ya bentuknya nih, yang ini. Set. Yang ini berapa? Kak, itu 35. Berapa? Ya dari sini ke sini ya. Berapa nih? Ayo. Sama, Sama 135. 135 karena dia adalah sehadap juga. Artinya kalau misalkan segini 135, B-nya berapa? Kalau misalkan ini garis lurus nih. Ingat yang tadi, 43. suplemen. Berarti 135 ditambah dengan B harus sama dengan 180. 180. Berarti B-nya berapa? 45. 40? 45. Gitu. 5. Nah, mungkin sorry, ini bukan 135, 139, sorry. Ini itu 139. Kalau 139 Iya, berarti Kak, itu aku bingung di situ. iya, sorry, 139. Jadi 139 ya. 139. Ini tulisan saya agak ngaco dikit. Nah, berarti ini tadi saya ulang lagi supaya enggak itu ya. Ini di sini 13. Ini tuh 139. Ini 139. Ini juga 139. Ini juga 139. Nah, berarti 13 B-nya berapa? 139 dikurang 180 kurang 139. 40 berapa? 41. 41. Nah, X itu kan terdiri dari apa? X derajat itu. A tambah B. A tambah B, maka ya A tambah B. Yaitu 43 ditambah 41. Ya udah dapatnya yaitu 84 gitu. Sip. Nah, mau contoh soal lain? Mau. Nah, contoh soal lain. Ini agak sulit sih sebenarnya, tapi jangan lu yang sulit deh. Yang agak rendah-rendah dikit dulu. Nah, misalkan kayak gini. Ya, ini agak sulit juga sih. Ada G, nih ada G. Ini G. Ini terus ada L juga. Sama kayak gitu. Coba deh saya ngambilnya yang ini. Nah, kebalik. Misalkan saya ambil di sini anggap misalkan berapa ya? 100 berapa ya? 100 118. Nah, ini 118. Ini alfanya 118. Terus yang ininya ini berapa ya? Berapa enaknya? Saya harus hitung ini. Ini soalnya bukan kayak gini. Saya ngebuat soalnya. Saya hitung dulu ya. Nah, ini 100, ini betanya sama dengan 148 derajat. Nah, yang dicari, ini kalau yang ini sudutnya yang ini segini adalah 266 derajat. Nah, berapakah sudut yang ini? 360 dikurangin aja. Bisa nggak sih? Iya, bisa. Gitu sih. Bener gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Berarti berapa? Ini soalnya kocak banget ya. Berapa jadinya? 94 bukan? Berarti karena dia ini tadi sudut refleksi ya, berarti 266 ditambah dengan Y sama dengan? Iya, 94. 360 gitu ya, berarti Y-nya sama dengan? Loh. Itu dong. 34. Berapa? 94. Bukan, astaga. 94. 90. Kirain 300. Nah, iya gitu aja sih sebenarnya. Kok gampang banget ya? Sebenarnya soalnya tuh gini, kawan-kawan. Kalau misalkan teman-teman mau cari, mau tahu. Saya akan ubah dikit ke soal yang sebenarnya. Nah, itu mah gampang ya, teman-temannya gampang ya. Kita akan ubah ke soal sebenarnya. Di sini tuh sudutnya itu alfa. Alfanya itu sama dengan 2x tambah 10 derajat. Nah, 2x tambah 10 derajat. Kalau di sini betanya itu sama dengan 3x dikurang 14 derajat. Nah, kayak gini gimana?
Berapakah nilai X-nya gitu yang dicari? Y-nya kan Y-nya 94 tadi. Tinggal ditambahin aja sama dengan 180 terus ketemu X-nya. Itu bukan? Kenapa 180? Soalnya jumlah sudut segitiga. Segitiganya yang mana? Ditarik dari mana? Kalau dari sini nggak bisa loh. Dari A ke B. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dari sini ke sini nggak bisa karena dia memotong. Kalau ini alfanya Oh, dari nggak sampai sini. bisa ya? Ya, karena kecuali sudutnya di sini. Jadi kalau dipotong sini berarti nanti bakal ada sudut ini. Boleh sih nanti bakal sudut ini, nanti jadinya dapat sudut ini berapa sih dapat ini. Dan ini juga belum tentu belum tentu sama. Jadi jangan pakai cara itu kalau saya sarankan. Karena ini belum tentu Belum tentu sama sisi. sama kaki gitu. Kalau sama kaki kan iya, enak. sama kaki. Belum tentu. Jadi ini dapatnya dari mana? Nah, kalau kayak gini tetap perlu mencari garis bantu. Kalau garis bantunya ya biasa dari sini aja nih. Set. Dari tengah. Nah, dari tengah. Nanti kan dia jadi membagi antara di sini jadi ada A, di sini ada B gitu kan. Nah, Iya. yang A di kanan, yang B-nya di kiri. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Ini mulai agak rumit dikit lah. Nah, kita perlu cek sini, set. Nah, lihat. Set. Yang ini berapa sudutnya? 2X. 2X 10 bukan? tambah 10. Benar. Karena dia adalah saling berseberangan. Nah, coba kalau kita bayangkan yang ini berapa? Nih, saya akan hapus dulu yang ini ya. Nah, yang ini berapa? 2X. Sama juga. Sama juga, berarti yang segini itu tuh adalah 2X tambah 10 juga. Nah, kalau yang ini gimana kalau ini kita buat? Berapa? Ini berapa? 3X minus 3X min 14. Kalau segini berapa? 360. Ya, yang B-nya. Yang kita fokusnya. 3X kurangi 14. 13. Berarti sama juga kan? Artinya dia memiliki yang ini nih. Yang ini nih, yang hitam nih. Ngerti. Nggak ngertinya pas di mananya? Nih. Saya coba. Itu yang bagian A sama B. Yang mana? Bagian mana? A sama B itu. A sama B. Kenapa 2X ke 10? Yang ini. Oh, jadi awalnya dari sini nih. Jadi kan tadi kita awalnya dari sini ya. Nih, alfa itu nih. Ini kan alfa ya. Ini kan sudut berseberangannya kan? Ya kan? Sudut berseberangannya berarti sudut alfa ini bakal sama dengan sudut berseberangannya. Itu pertama. Berarti ini alfa juga nih. Ini alfa. Nah, yang ini nih kan kita buat garis bantu nih. Ini buat garis bantu. Yang ini tuh adalah sudut sehadap. Artinya sudut sehadap juga sama. Berarti alfa ini sama dengan alfa yang di sini. Ngerti nggak sampai sini? Nah, mungkin jangan ganti A deh, alfa deh. Jadi segini itu bakal sama dengan yang segini. Ini tuh sama dengan yang ini. Nah, kita terapkan yang sama juga. Mungkin kalau misalkan ada yang ngerti, kita coba terapkan di sini. Beta ini, gitu ya, beta itu tuh bakal sama dengan yang sudut yang berhadapan dengan beta ini kan, ya kan? Karena dia berhadapan, berarti yang ini adalah yang sehadapnya juga kan, mirip tuh, lihat. Kita fokus ke sini, set, dan juga set, gitu kan? Berarti kan sama nih yang hitam ini kan, sama yang hitam ini. Artinya kalau hitam sama-sama hitam, ya berarti ini juga adalah si beta, gitu. Nah, sedangkan dari sini ke sini adalah 266, berarti alfa tambah betanya sama dengan 266. Berarti kalau alfanya tadi adalah 2x plus 10, beta itu adalah plus 3x 14, bakal sama dengan 266. Berarti ini 2x tambah 3x, berarti kan 5x ya. 10 kurang 14 kan min 4. Min 4 pindah ruas ke kanan, jadinya 270. Berarti x-nya sama dengan 270 bagi 5. 270 bagi 5 berapa? 54. Gitu. Nah, mungkin semoga teman-teman ngerti ya sampai sini. Artinya kalian harus buat garis bantu gitu. Nah, soal ini sebenarnya soalnya tuh kayak gini nih bentuknya. Nah,
Nah, lebih ngeri lagi dia bentuknya soalnya kayak gini. Jadi di sini ada alfa, sini juga ada beta, di sini ada 266. Nah kan kalau kayak gini kan kayak asa ini nggak ada bentuknya gitu ya. Nah, nanti kan perlu garis bantu, garis ke sini, garis ke sini. Nah, kalau ditanya, Kak, gimana sih kita bisa menyesuaikan garisnya harus ini di sini gitu. Nah, itu sebenarnya hak teman-teman sih, artinya terserah mau diambil apa aja, tapi jangan ngambil silang kayak gini ya. Jangan memotong alfa. Kalau bisa sih sejajar dengan si alfa atau sejajar ke atas sama si alfa. Jadi supaya enak kelihatan alfanya, oh ternyata mirip loh. Ya. Mantap. Ada yang ditanyakan dulu Kak? Nih, kalau tidak ada saya coba ke soal yang lain dulu nih. Kita masih ada sedikit 5 menit ya yang lain. Dikit aja. Kalau misalkan kayak gini, set. Nah, garis juga sama, garis yang sama. Misalkan, tapi dia jadi 2. Pertama ada yang kayak gini. Kan? Terus ada yang kayak gini, besar. Nah, gitu. Kan kalau teman-teman, ini bingung banget ya, ini apaan gitu. Terus di sininya ada 66 derajat gitu ya. Terus di sininya ada sudut beta. Betanya itu sama dengan 105 derajat. Terus di sini juga ada sudut gamma gitu ya. Sudut gammanya sama dengan 74 derajat. Nah, di sini adalah ada X derajat. Nah, berapa kasih nilai X-nya? Nah, kalau kayak gini gimana, teman-teman? Saya sarankan teman-teman kalau dapat soal kayak gini, mulainya dari bawah. Dan tetap bantu, garis bantu gitu. Kalau garis bantu, berarti kan garisnya dari sini kan? Tetap cari garis bantu. Yang menurut teman-teman aneh itu dibuat garis bantu. Misalkan ada sudut segini, garis bantu. Ini juga garis bantu juga. Gitu. Bahkan juga kalau mau garis bantu juga gitu. Terus ini juga garis bantu. Nah, sehingga teman-teman bisa tahu kalau misalkan ini 66, sehadapnya yang mana yang sehadap. Kita nggak bisa langsung naik ke atas ya, nggak bisa langsung di sini juga, nggak bisa. Karena ini beda. Sudut yang ini, jadi kalau mau yang sehadap itu harus kayak satu ngelangkahnya. Jadi kita harus ke sini dulu, ke rumah ini dulu. Jadi sehadapnya 66 ini, jangan sehadap ini sehadap. Ya kan? Iya, itu. Iya. Sehadap berarti 66 juga. Berarti kalau ini sehadap, berarti ini berapa nih? Sama. 66. Nah, 66. 66. Ini 66 ya, sorry 66. Berarti kalau di segini 66, berarti ini berapa nih? Berarti berapa yang ini misalkan 105 kurangi 66 berarti. Nah, berarti. Misalkan ini A ya, berarti A itu adalah 105 dikurangi dengan 66. Berarti berapa tuh? Kok dikurang? Iya, kenapa Kok dikurang? Kak? Karena segini. 66 ditambah dengan A. Jadi 105 itu beta ya, segini ya. Ini 105 nih. Tapi kalau 66 cuma setengahnya. Bukan setengah juga sih. Cuma segini 66 tuh. Nah, ini 66 cuma segini. Nah, berarti yang sisanya itu tuh adalah yang saya sebutkan sebagai A. Gitu. Jadi si A ini kalau ditambah 66 harus berapa? Berarti A ditambah 66 harus nilainya berapa? 105. 105. Makanya A-nya tadi saya kurang jadi 105 pindah luas jadi dikurang 66 gitu. Berarti jawabannya berapa kalau gitu? 39. 39 gitu ya. Berarti yang A-nya itu 39. Nah, kita lihat lagi. Segini itu 39. Kalau kita bayangkan ya ini mirip yang mana? 39 itu mirip yang mana? Ya, yang itu. Yang ini kan? Kan sehadap kan? Berarti 39. Kalau 39 berarti yang ini segini berapa? 39 juga. 39 juga. Nah, segini 39. Kalau sealfa gini adalah 74. Berarti untuk mencari yang si B ini, saya anggap B. 34 min 39. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 74 dikurang dengan 39. Gitu. Mungkin bisa. Berarti B-nya sama dengan berapa? 35. 35 gitu kan, 35. Nah, B-nya itu adalah, saya highlight lagi, B-nya itu adalah si ini nih. Nah, segini ini kan garis bantu ya. Nah, segini nih, ini B-nya nih, ini garis bantu B. Berarti kalau ini garis B, berarti ini berapa? Sama. Sama gitu kan, ini B juga. Berarti kalau B ini sama, yang X berapa? Sama juga. Berarti X-nya sama dengan B. 35. 35. Nah, gitu. Mantap. Semoga teman-teman bisa kebayang lah ya alur-alurnya gitu. Jadi kalian harus, intinya kalau ada aneh-aneh yang kayak gini aja ya, buat aja garis lurus gini nih. Pasti tuh buat garis lurus bantuan, nanti tinggal dibagi yang ini jadi A, yang ini jadi B gitu.
Oke? Nah, kalau misalkan sudah tidak ada, kita masuk ke garis segitiga. Nah, ini penting banget buat kalian pahami gitu ya, karena ini biasa sering muncul juga di di TPS gitu ya, UTBK. Nah, kalau misalkan saya punya sudut, misalkan saya punya sudutnya di sini adalah sudut X lah ya, saya sebut sudut X. Dan dia punya nilai yang sama di sudut X ini, gitu kan? Terus saya juga punya sudut disebutnya sudut bulat deh. Dan sudut bulat ini adalah sudutnya sama dengan sudut yang sini. Nah, paham ya sampai sini? Jadi nilai X ini sama dengan nilai X ini, yang merah ini sama dengan yang merah ini. Nah, terakhir adalah sudut yang sisanya, yaitu sudut, saya sebut aja sudut plus gitu. Di sini juga sudut plus. Nah, artinya kalau punya sudut yang sama, misalkan ini sudut plus itu kan menghadap garis KL ya. Jadi sudut plus itu menghadap garis KL. Nah, artinya sudut yang sama menghadap garis yang misalkan sudut menghadap garis, ketika kita menemukan sudut yang sama juga, ini kan sudut plus juga ya, maka garis KL bakal sama dengan garis MN gitu. Ngerti nggak maksud sampai sini? Gitu ya. Nah, kalau misalkan coba sudut yang bulat ini menghadap garis apa? Ini dia menghadap garis KM. Berarti kalau misalkan sudutnya di sini, berarti sudut KM di sini kan ya ini udah pasti sama kan? KM bakal sama dengan KM. Contohnya yang ini deh, yang X ini dia menghadap garis apa? LM. Berarti LM bakal sama dengan KN. apa? KN. Nah, benar. Jadi bakal sama dengan. Jadi sudut yang sama bakal sama garisnya. Nah, kalau misalkan kebayang, misalkan ini ada sudut segitiga ya, sudut segitiga. Misalkan ini sudut segitiga, di sini ada sudut alfa, sini sudut beta, sini sudut C. Misalkan alfa itu lebih besar dari beta, lebih besar dari gamma, misalnya ini gamma. Nah, semakin besar sudutnya, artinya kalau misalkan ini kan sudutnya besar ya. Ini sudutnya besar nih. Sudutnya besar. Sama sudutnya yang kecil misalkan gini. Berarti garisnya semakin kayak gimana kalau sudutnya besar? Semakin Pendek. Kalau semakin besar, semakin pendek. coba bayangkan. Ini besar nih. Panjang. Sudutnya besar kan? Semakin panjang. Kalau sudutnya kecil, garisnya semakin pendek. Makin pendek. Artinya kalau misalkan ini AB gitu ya, ABC, maka garis BC lebih besar dari garis AC. CB. Salah. Ya, kan ini kan alfa menghadap CB ya, BC. Dia akan kalau ini alfa, ini beta. Berarti lebih besar dari si AC, lebih besar dari si AB gitu. AB. Kebayang ya? Nah, contoh soal deh, contoh soal. Nah, ini ada soal di apa namanya? Soal di UTBK. Nah, kayak gini. Dari gambar di atas, manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, Z? Nah, X, Y, Z itu garis sisi gitu. Nah, kita harus tahu 95, 45 di sini berapa? 30 bukan? Karena dapat 30 dari mana? Kan 180 Nah, benar, berarti dikurangi 30, benar. Berarti jumlah sudutnya adalah 180. Nah, berarti kita tahu nih, 95 itu lebih besar dari 45, lebih besar dari 30, gitu kan? 30. Berarti hubungannya gimana? 95 itu garisnya mana? Garis apa? garis AB. Z. AB. Nah, X. menghadapnya. Jadi kayak kehadapannya. Jadi Oh, kalau oh, kalian iya. bayangin, AB. nah kan AB. di sudut kan, ini sudut menghadap garis nih, jadi menghadap garis. Jadi dia nggak ada sudut Oh, iya. Y gitu. Dari sudut Y. Lebih besar dari sudut apa? Kalau 45 sudut garis mana? Z. Z gitu. Z. Terus lebih besar dari sudut X. Nah, udah X. berarti Y, Z, X. Berarti Y, Z, X-nya kebalik ya ini. Kalau ini kan dari kanan ya, berarti Y-nya lebih, Z-nya, X-nya paling kecil. Berarti Z kedua, Y ke besar. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya ya Y lebih besar A gitu. pada Z. Gitu. Ini tuh yang Lebih besar yang daripada- membuat sudut, mungkin di trigonometri kalian pernah belajar ya, trigonometri terhadap sudut dan garis, mencari garis dengan sudut ini. Mungkin rumusnya ada lagi. Nah, itu hubungannya juga. Oke. Nah, ini garis sudut, makanya tadi kalian kebayang kalau sudut yang sama, kalau garisnya semua sama atau segitiga sama sisi, artinya setiap sudutnya
bernilai sama. Karena kan nilainya, karena panjang garisnya sama gitu. Kalau misalkan sudut sama kaki, berarti yang sudut ini kan dia menghadap garis ini ya. Misalkan alfa, maka sudut yang menghadap garis ini juga harus sama besar sudutnya. Alfa juga gitu. Nah, gitu. Kalau yang lain mah ya ini mas siko-siko mah 90. Kalau yang ini misalkan alfa plus beta plus gamma itu kalau dijumlahkan alfa plus beta plus gamma itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman sekedar tahu aja. Ini ada namanya garis bagi gitu ya. Ini biasa takutnya muncul gitu ya. Memang walaupun saya pernah lihat juga di TPS ada garis bagi. Jadi garis bagi itu adalah membagi sudut. Misalkan garisnya dari D ke sudut BAC, maka dia membagi sudut BAC dengan sama besar. Itulah disebut dengan garis bagi. Kalau garis tinggi, misalkan ada garis, dia itu dari garis tinggi dari garis LJ, berarti dia harus siku-siku terhadap LJ gitu. Ada juga garis berat. Kalau garis berat dia membagi sama sisi, sama berat gitu ya. Jadinya ketika garis PS ini adalah garis berat dari QR, berarti QR ini tuh dibagi menjadi sama besar dengan si garis PS. Sama terakhir garis sumbu. Kalau garis sumbu itu hubungannya antara garis tinggi dan berat. Berarti setelah dia siku-siku, dia sama besar gitu. Nah, itu mungkin teman-teman coba pahami dulu aja, karena tidak ada soal kayak gini di latihan kali ini, tapi soal TPS bakal ada. Gitu ya. Artinya TPS yang sebelumnya. Kalau TPS yang lainnya, ya, saya kurang tahu gitu ya. Sip, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, berarti kalau kayak gini, cara menjawabnya gimana? Mungkin teman-teman udah pada benar semua ya. Kalau melihat gambarnya, berarti kan di sini 35 ya. 35. Segini tuh, misalkan di sini alfa, berarti 135 ditambah alfa berapa? 180. Nah, 180. Berarti alfanya bisa dapat dong. Berapa? 45. 45. Gitu ya. Nah, itu alfa. Kalau ini beta misalkan, berarti beta ditambah 127 berapa? 127 tambah beta. 180 juga. 180 juga. Berarti betanya sama dengan 53. 53. Berarti sini betanya 53. Di sininya alfanya 45. Nah, mencari sudut ABC, kan ABC itu sudut A, B, C. Berarti ini sudut berapa? Sudut apa? 45 ditambah 53. 45 ditambah Tambah 53. Tambah X. Tambah X lah ya, sama dengan 180. Wah ya. Sama dengan 82. 82. Nah, sip, mantap ya. Nah, sebenarnya bisa juga teman-teman cara lain. 127 ditambah 135. Nah, ini kalau misalkan dikurang ya, ini juga dapat 82 sih kalau nggak salah, coba ya. 127 dikurang 135. 7 kurang 5 kan 2. 2 kurang 3. 2 kurang 3, 8 ya. Nggak bisa ketang ya. Nggak bisa. 135 dikurang 127. 15. Oh, nggak bisa. Sorry. Nggak bisa. Jadi sebenarnya ada hubungannya sih kalau nggak salah. Ini hubungan ini dengan hubungan ini ada nih. Kalau nggak salah. Tapi pakai cara yang itu aja deh. Supaya nggak bingung juga kan, kasihan. Tapi semoga teman-teman udah paham nih. Oke? Nah, kalau kayak gini gimana nih, teman-teman? TU sama dengan UV. Berarti kalau TU sama dengan UV, berarti ini adalah segitiga sama Kaki. Sama kaki. Berarti kalau misalkan ini 63, dia menghadap garis yang sama, ini berapa? 63 juga. 63 juga gitu, 63. Berarti kalau ini 63, ini N, berarti N-nya berapa? Bisa dapat kan? Berapa? 126 102 dikurangi berarti N itu sama dengan 180 dikurangi dengan 63 kali 2. Dikurangi dengan 126 ya. Maka di sini N-nya 60. 64 atau 54 ya? 54 ya, 54. Oh ya, 54. Berarti kalau N-nya 54 kan ini N juga kan? Berarti N di sini adalah berapa? 54 juga. Berarti kalau di sini 54, di sini berapa? Ini berapa nilainya? 90. 90. Berarti K-nya berapa?
90 tambah 54, 144, 90 dikurang 36 bukan? 36. ya berarti 36 gitu. Oke. Kalau misalkan teman-teman insya Allah ini kayaknya pasti hitungannya juga benar gitu. Nah, lanjut yang ini. Kalau yang ini gimana? Teman-teman sebenarnya dengan melihat gambar juga udah bisa tahu jawabannya apa? Sama dengan. Sama dengan gitu ya. Ini kayak soal bonus gitu kalau teman-teman ngeliat gitu. Karena pertama WT itu garis lurus. Terus PQ dan RS itu sejajar. Artinya kalau sejajar berarti sudutnya juga pasti bakal sama kalau sejajar kita tarik garisnya manapun. Terus ini juga 90. Yang ini berapa? 90 juga. Ini juga 90 juga. Berarti kalau yang alfa di sini kita bisa pastikan bakal sama. Kenapa? Karena ya kongruen gitu. Jadi 90 ini juga 90 bentuknya sama. Artinya PR dengan QS karena bangun kongruen berarti sama juga. Cuma dilihat juga dari gambar juga ada bisa kok. Insya Allah sih gambar-gambar yang ada di di TPS itu tuh udah sesuai dengan sudutnya. Jadi nggak mengecoh gitu. Kok ini garisnya kok beda ya dengan ini? Nggak akan kayak gitu. Insya Allah ya. Nah kalau kayak gini gimana nih teman-teman? Ada yang bener gak? Iya. Salah. Nggak keburu. Kita lihat ya. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar berikut. Apabila alfanya berarti sudut A-nya itu 37, berapakah besar sudut C? Nah, di sini ada pernyataan 1 dan 2. Kita pakai pernyataan 1 dulu. Halo? Ya, halo. Saya pikir putus. Nah, kita pakai pernyataan 1 dulu. Abaikan yang 2. Nah, pernyataan 1 itu AC sama dengan BC. Berarti AC sama dengan BC. Berarti ini segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki. Nah, sama kaki. Berarti sudutnya berapa di sini? 37. 37. Berarti kita bisa dapat nilai C nggak? Bisa. Dengan cara C sama dengan 180. 180 dikurangi dengan 2 kali 37. Nah, 7. kalian kalau misalkan udah kayak gini, boleh dapat nilainya atau enggak, tapi kalau menurut saya nggak usah dapat nilai juga, nggak masalah, karena kita nggak mencari nilainya. Kita mencari bisa atau enggak gitu. Ya kalau udah bisa ya udah lewatin aja ya, pokoknya ya dapatlah gitu ya. Gitu kan. Intinya kalau segitiga gini dapat dapat dua sudut aja udah bisa menemukan sudut yang lain gitu. Nah, kalau yang 2 misalkan 1 aja berarti cukup kan? Kita masuk ke yang 2 aja, berarti kita abaikan yang 1. Berarti yang 2 itu berarti yang B-nya itu sama dengan 2X plus 7. Berarti kalau misalkan kita coba ulang gitu, kita coba hapus dulu yang tadi. Berarti artinya di sini kita bisa dapatkan nilai dari B-nya itu artinya 2X plus 7 kan? 2X plus 7. Nah, bisa dapat nggak sih nilai C-nya? Enggak. Kenapa? Belum. Soalnya nggak diketahui itu sama kaki atau enggak. Tapi kan udah ada 3 sudut. Berarti jumlah 3 sudut. Iya, kita bisa. Jadi nggak mesti harus sama kaki. Intinya kalau udah dapat B, 3 sudut itu, jadi 37 ditambah dengan yang ini, 2X tambah 7 ya. 2X tambah 7. Oh iya. Ditambah dengan yang ujungnya ini 7X tambah 7. 7X tambah 1 sama dengan berapa? 37 tambah 9. Oh, iya. 180 gitu kan? 3 sudut 3. Kalau misalkan dijumlahkan berarti kan 2X tambah 7X kan 9X. 9X. 37 tambah 7 44 tambah 1 45. Pindah ruas jadinya 180 dikurang 45. Nah, kalian bolehlah nyari X-nya berapa, tapi kalau saran saya kalau udah tahu pasti dapat nilai X ya berarti berapa nih? 180 kurang 45 berarti 135. 135 dibagi dengan 9. Nah, dapatlah gitu ya. Dapatlah jawabannya pasti. Kalau udah dapat X-nya dimasukin kemana? Ke sudut C. Sudut C itu berapa? 7X tambah 1 kan? Berarti X-nya berapa tadi kita dapatkan? 7X kita masukkan ke sini, tambah 1. Dapat nggak nilai C-nya? Dapat. Nah, silakan kalian cari sendiri kalau dapatnya. Tapi intinya, ya kita nggak mau dapat nilainya. Pokoknya kita dapat aja tahu gitu, yang 2 aja cukup. Makanya pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga saja cukup. Berarti jawabannya yang D. Makanya tadi option yang tadi nggak ada karena tidaknya harus dihapus. Tadi maaf saya ada kesalahan.
Oke, gitu ya, ngerti ya. Nah, lanjut. Ya ini yang terakhir ya. Kalau tadi mungkin terakhir gimana? Kalau ini gimana? Silakan teman-teman coba apa namanya apa sih? Imajinasi. Berimajinasi. Berimajinasi. Harapan saya sih teman-teman pakai garis bantu. Yaitu garis bantunya ya dari sini nih, garis bantu. Supaya nggak kewalahan gitu. Ya imajinasikan aja. Nanti bisa aja nanti kayak gini nih. Bentuk garisnya saya buat gambar gitu kan. Bentuknya M gitu. Set. Ini kan lebih aneh lagi gitu kan. Bentuknya M. Di sini 26, di sini misalkan berapa ya? Di sini misalkan 134 kurang 80 berapa? 6 4 misalkan sini 46 gitu kan. Saya sama aja kan bentuknya. Berapa kan nilai X-nya gitu. Kan bentuknya jadi lebih aneh. Tapi kalau teman-teman paham membuat garis, artinya menggunakan sekali kan mengaplikasikan tadi ya, buat garis teman-teman akan kebantu banget. Nah, ini berapa jadi jawabannya teman-teman coba? Yang 72. 70. Dapatnya dari mana 72? Kita bahas bareng-bareng. Pertama gimana? Yang 26 tuh sama nih yang garis yang ini ya. Nah, Oke, itu. berarti kan ketika di sini kita membaginya jadi ada yang A sama ada yang B. B. Misalkan B-nya di sini nih. B. Nah, berarti A-nya itu sama dengan apa? 26. 26. Kenapa bisa dapat 26? Karena tadi kita kalau pakai bantuan ini, berarti kan ini segini itu 26 juga kan? Iya. Nah, ini sehadap. Nah, mantap. Benar juga. Berarti A-nya itu adalah 26. B-nya berapa B-nya? Hadap sama ini nih yang paling bawah 180 dikurang 134. Nah, ini mantap sekali. Berarti kan ini sama ya, ini lihat nih. Bentuknya Ya. set gitu ya. Dia juga set. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan 134. Berarti ini 134. Kalau 134 berarti B-nya berapa? Bisa dapat dong. Berapa B-nya? 46. Berapa? 46. 46. 46. Gitu. Berarti kalau dijumlahkan A plus B-nya bakal sama dengan X derajat kan? Berarti Iya. X derajatnya sama dengan 70. 72. Nah gitu kawan-kawan ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh soal yang lain tuh. Tapi karena berhubung waktu sampai berapa sih? Sampai setengah 12 ya. Kita coba post test dulu aja. Kita post test dulu aja ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau misalkan udah agak ngeh gitu pengen latihan, oke monggo latihan banyak-banyakin aja latihannya gitu. Karena paling pengen minta PDF-nya Kak kalau boleh. Ya, nanti saya kasih Pak. Boleh banget. Oke, makasih. Post display live. Nah, intinya tadi dua modal ya yang saya akan kasih tahu kalian. Modal pertama itu adalah kalian tahu garis lurus tadi yang sehadap sama yang berseberangan. Nah, cara untuk mengakalinya itu yaitu tadi pakai bantuan gitu. Nah, terus yang ketiga itu jumlah sudut segitiga. Intinya kalau misalkan kalau udah tahu sudut-sudutnya semuanya ya itu pasti bakal dapat sih. Kecuali ternyata ada sudut yang nggak diketahui gitu kan. Atau kalau variabelnya udah sama, misalkan tadi kan variabelnya X semuanya ya. Jadi pasti bakal dapat juga. Kecuali ada Y. Nah, itu kalau udah ada dua variabel ya itu emang sulit juga. Nah, tetap fokus dulu aja kawan-kawan. Semoga pasti bisa lah teman-teman semua. Nah, ada juga sih yang saya perlu pahamkan tadi ya ada soal sambil nunggu. Nah, sambil nunggu ya, saya takutnya teman-teman misalkan ini kelihatan ya sambil nunggu di sini. Ini ada garis, terus ada garis gitu kan. Nah, ketika dia begini, oke, saya udah tahu ya. Masa ini garis lurus. Ini garis lurus. Berarti kalau misalkan ini alfa, samanya di mana nih kalau ini alfa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Gimana? Yang atas Kalau misalkan kanan. ini alfa, di sini ini kan kita buat garis bantu. Yang mana? Yang atas kanan. Ini sama nggak?
Ya, sama. Sama kan? Kalau ini sama nggak? Sama. Sama. Oke. Kalau misalkan ini beta, berarti yang ini Atas Beta kiri. juga. ini juga beta, ini juga beta gitu kan. Kalau ini sama karena dia Ya, salib. depan. Kalau ini X berarti ini apa? X juga. Juga artinya gitu ya. Jadi kalian harus agak paham tentang kayak gini gitu. Pandai-pandai berimajinasi. Nah, bener, pandai-pandai berimajinasi. Biasanya kalau untuk orang yang visual biasa lebih enak. Tapi ada juga yang ketemu orang yang itu kalau visual enggak, tapi hafalannya kuat. Nah, hafalin aja. Yang sahadap, artinya yang sahadap itu bakal sama. Dan itu biasa lebih cepat. Oh, ini sahadap, cari yang sahadap. Oh, ini yang sahadap gitu. Yang berseberangan bakal sama juga. Berarti kalau berseberangan yang ini berseberangan. Jadi nggak usah digambar. Tapi kalau bantuan perlu, membantu perlu. Tapi kalau yang misalkan teman-teman misalkan kayak wah saya kurang bisa visual ya hafal gitu aja. Oke, ini udah semua ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Dah. teman-teman bisa lancar menjawabnya, fokus aja. Kita mulai. Kalau ada soal yang kurang misalkan nggak ada gambarnya, nanti saya kasih tunjukkan aja. Misalkan kayak ada kayak tipe gitu kan, atau ada yang lain, saya sampaikan. Oke. Selamat mengerjakan. Semangat semuanya. Kalau belajar fokus artinya ketika ada yang salah, jangan buyar fokusnya. Fokus ke yang masih ada. Langsung lupakan yang udah salah, udah biarin. Bahwa PAPK berapa
Hati-hati ya. Pertanyaannya biasa suka ngecoh. Yang dicari nilai X, ternyata pernyataannya 2 kali X. Coba baru sesi 2 sudah terisi lengkap. Berarti enggak kan ya? Ya betul. Lalu padahal sama juga masih juga udah ketemu tapi malah salah klik. Astagfirullah. Semangat. Jadi kalau misalkan ada waktu, saya sebenarnya pengen mencoba untuk apa sih namanya membahas, tapi karena waktunya mungkin nggak ada, udah tinggal dikit lagi. Kok nggak bisa ya? Masih ada beberapa ya. Fokus aja, mungkin teman-teman ada beberapa ya kesulitan gitu ya.
Oke, kita waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Dan kayak semenit lagi sih. Dan harapannya teman-teman bisa, ya kayaknya saya yakin teman-teman saya bisa. Mungkin ada beberapa apa ya, entah dari hitungannya atau bagaimananya, saya yakin teman-teman pasti bisa semua. Nah, tips dari saya atau pesan dari saya pribadi tetap banyak latihan dan harapannya ini yang post test nih teman-teman bisa paham lagi caranya kayak gimana. Nanti tanya aja ke saya atau ke tentor yang lain atau bisa ke wali akademi kalian. Dan nanti usahakan ini tuh nggak bolong gitu. Artinya usahakan teman-teman pasti bisa gitu jawabnya. Karena saya yakin teman-teman pasti ada beberapa, kan ya ada yang udah bisa dan juga biasanya kesalahannya sedikit gitu ya. Oke. Nah, karena waktu juga udah selesai, mohon maaf ya tidak ada pembahasan untuk persamaan ini. Insya Allah nanti kita akan coba bahas kalau misalnya teman-teman pengen dibahas nanti langsung chat aja saya. Tapi intinya tetap sama, modal tadi itu garis dan sudut dan juga jumlah sudut dalam segitiga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tetap semangat ya. Sesi ketiga, sesi 4, wah harus tambah semangat. Fokusnya harus lebih fokuskan, banyak minum, dan jaga kesehatan. Istirahat dan makan yang baik. Oke? Sehat selalu buat teman-teman dan sukses selalu. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.